Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dana haji bakal dialihkan. Negara berlaku seperti kapal keruk. Ada usul dari anggota DPR bahwa dana haji akan segera dialihkan menjadi dana untuk mengatasi wabah corona. Entah merespon ini atau bukan, Kemenak sedang mengkaji usulan pengalihan dana haji untuk digunakan sebagai penanggulangan COVID-19. Hal ini dikaitkan dengan pembatalan ibadah haji oleh pemerintah Saudi. Secara enteng pengalihan bisa-bisa saja, tapi soal dana haji bukan masalah yang dapat diposisikan enteng-entengan. Harus ada persetujuan calon haji yang telah menitipkan dananya untuk keperluan ibadah. Bila tidak, maka sama saja Kemenak dianggap telah melakukan penggelapan bahkan korupsi. Calon jamaah berhak untuk menuntut alih fungsi titipan biaya hajinya ini. Persoalan dana haji selalu menawan untuk digunakan. Korupsi dana haji telah menjadi dan terus-menerus berulang. Isu soal digunakannya dana haji untuk pembangunan infrastruktur telah mengemuka dan hingga kini belum terklarifikasi benar atau tidaknya. Demikian juga dengan besarannya. Badan Pengelola Keuangan Haji sepertinya juga sebaiknya segera mengumumkan tentang keamanan dana haji milik umat Islam ini. Negara kapal keruk adalah negara yang mengeruk dana apa saja demi tujuan atau alasan tertentu, termasuk mengeruk dana umat Islam apakah dana zakat yang terhimpun di Basnas atau dana haji yang berada di Kemenak atau BPKH. Sebelumnya telah ramai diperbincangkan soal pengerukan dana APBN yang dialih-alihkan. Bahaya mengalihkan dana haji dan juga dana lain ada dua hal besar. Pertama, dari mana nanti penggantian dana yang terpakai sementara kondisi keuangan negara sedang belepotan seperti ini. Keluhan Menteri Keuangan menjadi indikator. Dan kedua, bisakah dipertanggungjawabkan penggunaan dana haji atau lainnya itu benar-benar amanah? Bukankah mental korupsi di kalangan pejabat masih melekat dengan kuat? Kondisi bahaya ini juga ditambah dengan ditetapkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menghalalkan segala cara dengan alasan penanganan COVID-19. Pasal 27 Perpu membuka celah penyimpangan. Sungguh licik membolehkan penggunaan dana keuangan untuk alasan kepentingan penanggulangan COVID-19 dengan bahasa bahwa hal itu bukan merupakan kerugian negara. Betapa nyaman pula para pejabat memakai dan mengalokasikan dana seenaknya asal beritikat baik. Lalu mereka bebas dari tuntutan hukum perdata maupun pidana. Negara kapal keruk ini harus segera dicegah. Dana haji tak boleh begitu saja dialihkan. Ini dana ibadah yang berefek dunia maupun akhirat. Menteri atau siapapun yang berani mengambil kebijakan dengan sembrono patut untuk diberhentikan. Bermain-main dengan amanah keagamaan harus dilawan sebagai wujud dari kewajiban dakwah, mencegah kemungkaran. Dalam situasi darurat wabah, negara harus tetap stabil. Nakoda harus mampu mengendalikan kapal dengan baik dan bertanggung jawab. Jika kapal penumpang ujuk-ujuk dialihkan menjadi kapal keruk, maka penumpang berada dalam status bahaya. Perjalanan tidak mungkin sampai pada tujuan dan kapal pun dipastikan akan karam. Karena yang dikeruk adalah uang haram. Mak jilep, netizen bilang ajaran Islam yang tidak dianggap radikal zakat dan juga haji, karena mereka ada dananya. Awal kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin diwarnai dengan isu radikalisme yang semakin mengencang. Dari mulai Menteri Agama sampai dengan Menko Polhukam hampir setiap harinya beritanya adalah soal radikalisme. Dari mulai mewaspadai masjid, pelanggaran cadar, celana cingkrang, sampai menganggap ajaran Islam soal muhrim sejak usia dini dianggap racun yang harus diperangi. Hal ini mengusik publik, terutama di sosial media. Ajaran Islam seperti dimusuhi. Tapi ada dua ajaran syariat Islam yang tidak dianggap radikal karena ada dananya. Ajaran Islam yang tidak dianggap radikal yaitu zakat dan haji, karena ada dananya yang bisa dipakai infrastruktur. Kicau akun @tanyuana menyindir. Aduh, benar juga. Terbukti dari sebuah berita yang berjudul Jokowi ingin gunakan dana zakat dan wakaf untuk entaskan kemiskinan. Presiden Joko Widodo ingin agar dana sosial keagamaan seperti wakaf dan zakat digunakan untuk upaya pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan.
Hal ini disampaikan Jokowi saat peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS dan peresmian pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAE di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis. Untuk pengentasan kemiskinan dan menekan ketimpangan, kita harus bisa memanfaatkan dana-dana sosial keagamaan, seperti dana zakat yang juga potensinya masih besar sekali. Selain itu juga, Indonesia memiliki tanah wakaf dengan total luas yang sangat besar sekali, kata Jokowi. Jokowi mengaku mendapatkan data bahwa total tanah wakaf yang ada di seluruh Indonesia saat ini mencapai 4,3 miliar meter persegi. Mayoritas belum dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif, karena umumnya digunakan untuk membangun masjid ataupun tempat pemakaman umum, ujar Jokowi. Selain itu, lanjut Jokowi, wakaf tunai yang berkumpul baru sekitar 22 miliar rupiah. Wakaf tunai ini menurut Jokowi juga perlu didorong dan dikembangkan lagi, sehingga hasil-hasil yang diperoleh dari wakaf-wakaf tersebut bisa digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan UMKM, sehingga dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat yang membutuhkan, kata Jokowi. Selain itu pun, Jokowi mengatakan dana haji juga bisa digunakan untuk investasi di bidang infrastruktur. Nantinya keuntungan dari investasi itu bisa dilakukan untuk mensubsidi biaya haji jamaah. Kemarin sudah saya sampaikan, bisa ditaruh di tempat-tempat yang aman. Jangan yang berisiko, ujar dia. Presiden Joko Widodo dan puluhan pejabat negara membayar zakat penghasilannya. Dana haji 114 triliun rupiah akan diinvestasikan pemerintah. Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH akan menginvestasikan langsung potensi dana haji yang tersedia pada tahun 2018 sebesar 114 triliun rupiah pada sektor penerbangan dan catering. Investasi langsung ini sekaligus untuk peningkatan pelayanan jamaah haji di Indonesia. Fokus kami investasi langsung untuk jamaah. Kami tetap amanah untuk alokasi dana semata-mata untuk umat. Jadi tidak ada satu sen pun untuk infrastruktur, kata Kepala BPKH Anggito Abimanyu di Jakarta. Investasi tersebut fokus di Indonesia dan juga Arab Saudi. Di bidang penerbangan, BPKH akan bekerjasama dengan Garuda Indonesia. Dan sementara untuk di Arab Saudi fokus untuk investasi hotel dan juga catering. Selain itu, sejumlah kerjasama juga akan dilakukan di sektor lain, seperti dengan Pertamina untuk bahan bakar pesawat yang mengangkut calon jemaah haji. Anggito pun mengatakan, investasi sektor penerbangan dan catering tersebut diupayakan secepatnya bisa terrealisasi. Tapi, jika pada musim haji 2019 belum tercapai kerjasama di sektor itu, upayanya masih akan terus berlanjut karena merupakan kebutuhan. Lebih lanjut, Anggito menuturkan target pengelolaan dana haji pada tahun 2018 melampaui target BPKH. Dari rencana awal ditargetkan 111,8 triliun rupiah, realisasinya pun mencapai 114 triliun rupiah. Pada tahun 2019, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar 121 triliun rupiah dengan komposisi 50% di BPS BPIH dan 50% di investasi. BPKH pun memastikan pelaksanaan pembiayaan yang disalurkan sebesar 7 triliun rupiah berjalan di 2019 dan pada 2020, komposisi penempatan dana di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPS BPIH adalah 30%. Biaya operasional haji 2019 diperkirakan antara 6,5 triliun rupiah sampai 6,8 triliun rupiah. Sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat akan dialokasikan dalam bentuk falas. Dilansir dari portal Islam, Ma'ruf Amin, saya yang tanda tangani fatwa MUI soal dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin tidak mempermasalahkan rencana pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Ma'ruf menerangkan, dana haji memang boleh diinvestasikan. Kata Ma'ruf, sudah ada dana sekitar 35 triliun rupiah untuk surat berharga syariah negara retail atau surat berharga syariah negara (SBSN). Dana haji itu kan memang boleh diinvestasi. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun sudah digunakan untuk surat berharga syariah negara retail atau surat berharga syariah negara (SBSN). Ungkap Ma'ruf di kediamannya Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara. Bahkan MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana investasi para calon jemaah haji. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Fatwa MUI. Dan saya juga tanda tangani itu untuk kepentingan infrastruktur untuk lain-lain, jelas Ma'ruf. Ma'ruf mengatakan ada skema syariah terkait dana haji yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur.
Para calon haji yang menginvestasikan dana hajinya kepada pemerintah, ucap Ma'ruf, sepakat agar uang tersebut dipakai untuk pembangunan. Sumber dari Warta Kota. Oh, pantas. Keuangan BPKH semakin menipis, tak mampu biayai kuota tambahan 10.000. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan uang setoran haji yang dikelola oleh BPKH sudah semakin menipis. Dia mengatakan BPKH tidak memiliki kemampuan jika diminta untuk membiayai semua kuota tambahan sebesar 10.000. Dilansir dari portal Islam, Anggito, keuangan BPKH semakin menipis, tak mampu biayai kuota tambahan 10.000. Loh, duit ONH yang sudah disetor jemaah haji kemana? Anggito, keuangan BPKH semakin menipis. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan uang setoran haji yang dikelola BPKH sudah semakin menipis. Dia mengatakan BPKH tidak memiliki kemampuan jika diminta membiayai semua kuota tambahan sebesar 10.000. Anggito menyarankan yang seharusnya menjadi sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji kuota tambahan adalah negara, yaitu melalui APBN. Karena kuota tambahan sebesar 10.000 itu demi mengentaskan persoalan kepentingan negara di bidang antrean haji. Seharusnya yang menjadi sumber utama dalam keadaan di mana negara membutuhkan itu adalah APBN, kata Anggito saat menggelar rapat di Komisi 8 DPR Selasa 23 April kemarin. Saya kok bingung ya sama manajemen anggaran haji. Pemerintah kebingungan cari dana haji saat dapat tambahan kuota 10.000 jemaah haji. Calon jemaah haji saat daftar dulu setor 25 juta rupiah per orang. Lalu jika namanya masuk daftar keberangkatan, harus melunasi BPIH sesuai yang ditetapkan pemerintah tahun tersebut. Artinya untuk tambahan 10.000 jemaah itu, pemerintah hanya ambil saja dana yang sudah disetor jemaah sebanyak 250 miliar rupiah. Jemaah tinggal menambahkan kekurangannya. Kalau mereka para pengurus ini kebingungan, bahkan minta ditanggung APBN, emang dana setoran masyarakatnya kemana? Yang antri haji sampai belasan tahun sudah bayar ONH, tapi bingung untuk membiayai tambahan kuota 10.000 jemaah lagi. Lalu, kemana duit ONH yang sudah terkumpul tersebut? BPK perlu audit tuh ONH yang sudah disetor calon jemaah haji. Dilansir dari portal Islam, dana haji untuk surat utang, BPKH bilang negara jamin tak usah khawatir. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH mengungkapkan ada 5 instrumen investasi yang akan digunakan untuk mengelola dana haji. Ada deposito, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, menjelaskan dalam melakukan penempatan dana haji, BPKH harus senantiasa mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Begitupun dengan investasi di surat berharga. Anggito mengatakan, saat ini investasi surat berharga dilakukan dalam bentuk surat berharga syariah negara atau SBSN, atau yang biasa disebut sukuk. Dia pun menegaskan bahwa pemerintah menjamin penempatan investasi itu. Jadi underlyingnya atau jaminannya adalah proyek pemerintah, tapi akadnya ijarah. Kayak kita sewa menyewa saja, selama masa periode tersebut uangnya dipakai oleh pemerintah untuk membiayai proyek. Setelah jatuh tempo dikembalikan seluruhnya, plus namanya imbal hasil. Itu setiap tahun imbal hasilnya bergantung pada akadnya, kata Anggito dalam belak-belakan bersama Detik Finance, Jakarta, Selasa 21 Mei. Anggito menambahkan sukuk itu sejatinya merupakan surat utang, namun berbasis syariah. Sukuk tersebut tetap memiliki jangka waktu atau tenor, nominal hingga indikatif yield, seperti surat utang lainnya. Karena dijamin pemerintah, kata Anggito, maka investasi di instrumen surat berharga atau surat utang itu tersebut dinilai aman. Masyarakat atau jamaah pun diimbau tak perlu khawatir bila dana haji yang telah dibayarkan diputar untuk investasi. Dijamin dikembalikan, karena yang jamin adalah pemerintah sendiri, negara yang jamin. Jadi tidak usah khawatir, risikonya nol, dijamin oleh APBN. Plus ada jaminan dalam bentuk proyek. Misalnya proyek yang menguntungkan, itu tergantung pemerintah ya. Itu penerimaannya bisa dijamin ke kita setiap tahun kuponnya dibayar sesuai dengan indikatif kuponnya atau yieldnya, dan saat jatuh tempo dikembalikan seutuh-utuhnya, tuturnya.